Ini kartu mata hilang ya. Opa menjadi om, bulan depan ya. Tapi ini dipanggil om yang mau bawa pakai ini ya. Nah ini apa? Oma jadi tante ya. Nah ini. Jadi testimoni sangat banyak Bapak Ibu ya. Nah, jadi kembali muda ya. Oke. Bapak Ibu, kita punya testimoni satu lagi Bapak Ibu dari seorang gadis. Beliau ini adalah ya apa ya, korban pernikahan saudara ya, kalau kita bisa bilang. Artinya sepupu satu kali, bapaknya itu sudah menikah di garis di keluarga gitu. Jadi dalam teori biologi akhirnya muncul namanya kromosom dominan ya, yang tadinya mungkin 30%, akhirnya karena menikah sesama sepupu satu kali ya, akhirnya terkumpulan. Jadi dia ini dikenal dengan supermarket penyakit. Semua penyakit ada sama dia. Biasanya supermarket mengisi sembako, gula, pasir. Ini kok penyakit ya. Jadi semua ya, dari macam-macam lah. Ginjal, kanker payudara, macam-macam Bapak. Sampai dia pengobatannya keliling Jawa ini. Ya ini seorang gadis. Jadi kalau dia minum air putih Bapak Ibu, dia minum air putih cuma sepertiga gelas saja. Setiap 3 hari baru dia boleh ketemu nasi makan. Kalau dia kena AC, ini pingsan. Kalau kena AC, ya. Jadi suatu saat malam-malam dia ke rumah Bapak Ibu. Ke rumah, saya juga tidak tanya dia sakit apa. Tapi saya oles. Tiba-tiba dia minum. Boleh minum ya? Minum. Tidak sadar dia minum Bapak Ibu 1 gelas aqua. Setelah itu minta lagi, minum lagi. Jadi ada 6 gelas di depan saya itu dihabiskan. Padahal cerita dia cuma sepertiga gelas saja bisa minum. Untuk cerita bagaimana dia awal dapat penyakit apa saja yang dia derita, bagaimana efek setelah pakai krim ini, kita panggilkan Ibu Andi Tendri ya. Tendri. Kita perhatikan dia bawa air setiap saat, dia bawa air. Oke, silakan Bu Tendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tendri Sau dari Seka. Sebelumnya saya berterima kasih kepada saudara saya Bapak Firman Nur Unci sekeluarga yang sudah memperkenalkan Burmex, kepada Bapak Ode yang sudah memberikan krim saya. Alhamdulillah dengan Burmex ini saya sudah banyak merasakan manfaatnya. Seperti yang dikatakan tadi Pak Ode, saya dijuluki pabrik penyakit. Karena waktu kelas 2 SD saya sempat jatuh dari rumah, kepala saya pecah. Kelas 2 SMP saya mulai divonis kanker tulang. Sampai sekarang paha saya masih bekas luka akibat keluar darah dan nanah dari tulang saya. Itu sebabnya juga saya tidak bisa kena AC. Jadi kemana-mana saya pakai jaket. Tapi alhamdulillah setelah saya pakai krim ajaib, saya sudah tidak pingsan di ruangan ber-AC. Walaupun saya masih belum sehat betul, tetapi itu pun juga baru beberapa hari pemakaian. Saya cuma 3 hal yang saya alami kalau saya berada di ruangan ber-AC. Kalau saya tidak flu, lumpuh, saya pingsan. Itu saja. Kemudian waktu kelas 2 SMA, saya juga divonis kanker payudara. Lebih kurang 4 bulan saya tidak bisa makan kecuali air putih itu saja. Saya hanya minum 1, 2, 3 teguk setelah makan. Tapi sekarang saya tidak bisa. Dalam waktu 10 menit saya harus minum. Udah mohon maaf, lagi-lagi saya harus minum sekarang. Benar Bu ya? Dulu saya kemana-mana, saya tidak pernah bawa air minum. Tapi sekarang itu wajib ada dalam tas saya. Karena saya tidak bisa lagi bebas dari air putih. Dan itu semua yang diceritakan tadi sama Pak Ode. Pas karena saya mengkonsumsi obat-obat kimia, mohon maaf kalau ada yang dari kesehatan, akhirnya saya dinyatakan gagal ginjal. Teman saya kebetulan ada hadir dari teman alumni. Mereka tahu saya selalu pingsan hampir tiap hari di kampus. Saya selalu pingsan, kadang 10-20 kali dalam 1 hari. Saya tidak bisa. Akhirnya saya divonis meninggal. Semua persiapan pemakaman sudah dipersiapkan. Saya sudah 3 kali nyaris dimakamkan. Kemudian 3 tahun yang lalu lagi-lagi saya divonis. Saya berobat sampai ke Jakarta. Usia tinggal 3 bulan karena jantung
paru-paru sudah kekurangan oksigen. Dan saya harus terapi oksigen pada saat itu. Biayanya cuma kecil sedikit, 27.500 per liter. Tapi berapa liter yang harus saya terapi tiap hari? Saya pernah di rumah sakit dibantu oksigen. Akhirnya saya pulang ke kampung saya. Harta orang tua saya sudah habis, yang ada tinggal utang. Karena saya sudah tidak mampu lagi membeli saya. Saat itu saraf lidah saya, saraf mata, saraf otak saya juga sudah terinfeksi virus. Terkadang di saat saya menelpon, saya tidak bisa mengeluarkan suara. Tapi satu hal yang saya minta dari Tuhan, ya Allah, mata saya, lidah saya, otak saya bisa terserang virus. Tapi satu hal saya minta, hati saya jangan pernah diserang virus, agar saya tetap mencintaimu. Dan setiap sholat saya selalu berdoa, ya Allah, jika penyakitku ini memang sudah ajalku, maka mudahkanlah aku dalam sakaratul maut. Namun sebagai ujian, maka berikanlah aku kesabaran. Tapi jika belum ajalku, maka pertemukanlah aku obat yang bisa menyembuhkan diriku. Dan ternyata Allah mengabulkan doaku lewat firman. 1 tahun yang lalu, saya hanya mengkonsumsi racikan sendiri karena sudah tidak bisa beli obat. 26 tahun saya harus tergantung dengan obat-obat. Sampai sepupu saya bilang, Kak, kalau kita tidak minum obat, mungkin sudah lama kita expire. Saya bilang mungkin itu terjadi pada diri saya, tapi Allah akan berkehendak lain. Saya menanam rosella di rumah, saya menanam ginseng bugis, saya menanam daun klorofil. Itu semua untuk menyambung nyawa saya, karena saya tidak punya biaya sama sekali untuk beli obat. Harta saya sudah habis. 1-2 bulan yang lalu sebelum saya kena virus, lagi-lagi saya divonis kista. Kenapa ini terjadi sama saya? Ibu saya sudah operasi tumor kandungan. Kakak saya juga sudah operasi tumor kandungan. Semua ini karena faktor genetik. Saat saya tahu dari dokter apa penyebab sakit saya, dokter bilang itu karena pernikahan persaudaraan. Kakek nenek saya sampai ibu bapak saya menikah dengan sepupu 1 kali. Akhirnya saya dendam dengan tradisi keluarga saya. Tradisi yang membuat hidup saya hancur. Tradisi yang membuat saya harus menderita selama 26 tahun. Saya memutuskan tidak akan menikah dengan saudara saya. Sudah cukup saya menderita selama ini. Tapi alhamdulillah, setelah saya diberikan firman sama Pak Nur Uci Firmansa, pembawa Laude saya pakai. Terlalu banyak perubahan salam. Tadinya saya tidak bisa tidur, sekarang saya sudah nyenyak tidur. Tadinya saya tidak bisa minum, tapi kemana-mana saya bisa bawa air. Tadinya saya tidak bisa makan, alhamdulillah saya bisa makan 6-7 kali sehari. Berat badan saya bertambah 4 kilo. Tadinya muka saya penuh jerawat, alhamdulillah sudah mulai berkurang. Dan yang paling ajaib saya alami, waktu saya ke Jakarta ikut soft launchingnya, teman-teman pulang, saya menyempatkan diri periksa lagi di Jakarta. 3 kali saya tanyakan, apa betul tidak ada kista di dalam rahim saya? Jadi dokter bilang, itu sudah betul, tidak ada kista. Kenapa bisa tidak ada kista di dalam tubuh saya? Karena itu alhamdulillah dari Virnex. 1 minggu setelah saya pakai Virnex, saya haid selama 2 minggu. 2 minggu kemudian saya haid lagi, dan ternyata itulah kista yang keluarkan dari Virnex. Padahal saya juga cuma olesi di leher dengan tangan untuk irit, karena saya tidak ada biaya untuk membeli Virnex. Walaupun saya ingin sekali sembuh total, tapi apa daya, keluarga saya sudah tidak mampu lagi membiayai hidup saya.
Saya bisa sangat bersyukur Allah mempertemukan saya dengan Burmis. Sudah bisa berada di sela-sela Bapak Ibu. Saya tampil di sini bukan karena ingin pamer atau bagaimana, tapi saya ingin memberikan kesaksian nyata pada diri saya. Sudah cukup saya alami penderitaan ini. Bersyukurlah Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini belum divonis dokter usia tinggal 3 bulan. Bersyukurlah Bapak Ibu yang bisa hidup tenang di dalam ruangan beras. Saya tidak seperti dengan saya. Bersyukurlah Bapak Ibu yang organ tubuhnya belum diserang virus. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Mumpung Tuhan memberikan kita jalan untuk sehat. Peliharalah organ tubuh kita sebelum divonis sama dokter. Karena organ tubuh kita itu sangat mahal Bapak Ibu. Tidak ada yang mau menjual jantungnya walaupun ditawar 1 miliar. Tidak ada yang mau menjual ginjalnya walaupun ditawar 1 miliar. Tidak ada yang mau menjual matanya walaupun ditawar 5 miliar. Tapi Burmis sangat murah sekali dibandingkan dengan kesehatan yang kita miliki. Rugilah Bapak Ibu yang masih sehat tetapi tidak menggunakan firman. Rugi sekali Bapak Ibu, saya katakan. Saya jamin Bapak Ibu, Anda yang hadir di dalam ruangan ini, Anda akan menyesal jika tidak bergabung dengan Burmis. Anda yang hadir di dalam ruangan ini, Anda akan menyesal jika tidak pernah pakai Burmis. Sebelum ajal menjemput kita, mari kita berbagi untuk orang lain agar hidup kita penuh berkah. Kita semua akan tua, tapi ketika kita tidak tua, pasti akan mati. Tetapi hidup sehat adalah pilihan kita. Jika Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup sehat, kenapa kita harus menghindarinya? Karena kesempatan hanya 1 kali datang. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata.